Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawina Aunila Azifa, NIM 18050623018 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2018. Kali ini, saya akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing statik di mikrotik sebagai berikut. Pada gambar di sini, terdapat router 1, router 2, dan router 3. Lalu juga terdapat PC1, PC2, dan PC3. Masing-masing mempunyai network. Ya, jadi di gambar ini sudah diberikan informasi mengenai network-nya. Yang pertama, ya di sini ada 3 router yang terhubung dengan router lain dan 3 PC sebagai klien. Untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan router statik. Yaitu yang pertama, langkah percobaan. Jadi, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan PC klien menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS Mikrotik. Nah, yang dilakukan adalah menggunakannya di GNS3. Maka di sini saya akan membuka GNS3. Namanya Oke. Lalu pilih ini, terus all device. Nah, di sini saya sudah menginstal komponen-komponen virtual machine. Nah, seperti di gambar yang di sini tadi, memerlukan 3 router dan 3 PC. Maka di sini sudah ada router 1, lalu router 2, lalu router 3, lalu PC 1, lalu PC 2, lalu PC 3. Lalu saya akan sambungkan antara PC router ke router juga itu dari arah kiri ke kanan, searah jarum jam. Nah, di sini menggunakan add link ini, PC 1 internet 0 ke router 1. Pilih yang internet 0. Lalu R1 internet 1 ke R2. Pilih yang internet 0. Lalu R1 internet 2 ke R3 internet 0. Jadi ini saya selesaikan di router 1 dulu. Sudah tersambungkan, lalu ke router yang 2. Router 2 internet 1 ke PC 2. Lalu R2 internet 2 ke router 3 internet 1. Lalu R3 internet 2 ke PC 3. Nah, maka sampai di sini sudah membuat skema jaringannya. Saya rapikan sedikit. Nah, lalu di sini
Yang kedua adalah setting IP address di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Sesuai dengan yang di sini. Oke. Nah, untuk melakukan setting IP address, itu pastikan semua komponen CashOS di sini running semua. Jadi, setelah melakukan ini, membuat skemanya, lalu di-run. Nah, di sini pastikan juga semuanya yang di sini itu yang semulanya warna merah berubah jadi warna hijau. Nah, kalau sudah warna hijau semua, maka kita coba buka PC1. Nah, ini ditunggu sampai muncul icon network. Baru nanti bisa disetting IP-nya. Ini kita tunggu dulu icon di bawah sini, pojok kanan. Nah, ini seperti yang bisa dilihat, di sini ada gambar monitor. Kalau sudah muncul, bisa klik kanan, lalu pilih Open Network Connections. Nah, yang local area connection ini, kita klik kanan, Properties, lalu pilih Internet Protocol. Nah, ini IP-nya disesuaikan dengan yang tadi ada di sini. Yaitu untuk PC1, itu IP address-nya 192.168.1.2. Ini udah. Nah, default gateway-nya 192.168.1.1. Karena ini nanti diarahkan ke router 1. Nah, untuk DNS-nya yang di bawah ini nggak perlu diisi karena tidak connect ke internet. Nah, kalau sudah ini masukkan IP-nya, klik OK. Oke. Yang PC1 sudah, lalu buka PC2. Caranya juga sama. Properties 192.168.2.2 tab 192.168.2.1. Sudah, klik OK. Oke. Lalu udah beralih ke PC3. Satu 192.168.3.2 tab 192.168.3.1. Lalu klik OK. Nah, kalau PC1, PC2, PC3 sudah di setting IP, berarti tahap setting IP sudah selesai. Lalu, tahap selanjutnya adalah setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Seperti ini. Jadi ini akan nyeting di interface tiap router.
Contohnya di router 1, R1 ini nanti di Ether 1. Nah, kalau di NS3 itu Ether mulai dari Ether 0. Tetapi di MikroTik itu startnya mulai dari Ether 1. Jadi di sini mulai dari Ether 1. Nanti Ether 1 ini terhubung ke PC1. Ether 2 ke PC2, Ether 3 ke PC3, dan seterusnya. Nah, untuk settingnya, router 1 menggunakan Winbox yang ada di PC1. Jadi untuk router 1 buka di PC1. Di sini ada Winbox. Connect dulu ini. Nah, untuk settingnya itu ada di menu IP, lalu address. Nah, akan saya tambahkan ini menggunakan ini. Addressnya 192.168.1.1/24. Lalu interface-nya di sini Ether 1. Lalu klik OK. Lalu saya tambahkan lagi OK. Lalu untuk yang terhubung ke router 3, ini IP-nya. Kita klik OK. Oke, dicek lagi. Apakah sudah sama? Kalau sudah, maka beralih ke PC2. Lalu IP, address, plus, yaitu yang pertama 12.12.12.2/24. Ini ethernya di Ether 1. Oke. Lalu ditambah untuk router 2 menuju ke PC2 2.1/24 Ether 2. Oke. Lalu tambah untuk yang terakhir ini router 2 ke router 3 23.23.23.2/24. Ini Ether 3. Oke. Lalu dicek lagi apakah sudah sesuai. Oke, kalau sudah selesai, beralih ke PC3. Sama IP, address, tanda plus, yaitu yang pertama router 1, router 3 menuju ke router 1 13.13.13.3/24 di Ether 1. Oke. Plus ini router 3 ke router 2 23.23.23.24 di Ether 2. Oke. Lalu router 3 ke PC3 192.168.3.1/24 di Ether 3. Oke, kita cek lagi kalau sudah. Nah, kalau sudah setting di semua PC, berarti langkah ketiga sudah selesai.
lalu beranjak ke yang selanjutnya. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan membuat seperti, jadi skenarionya seperti gambar grafik perjalanan routing. Jadi PC1 itu ke PC2 lewat router 1, router 2, dan kalau misalnya PC2 ke PC3 itu melewati router 2 dan router 3. Nah, lalu untuk PC1 ke PC3 itu melewati router 1, router 2, lalu router 3. Begitupun sebaliknya jika PC3 mau ke PC1. Seperti itu. Nah, maka di tabel ini itu nanti router 1 ini 192.168.2.0/24 ini ke PC2. Gateway-nya 12.12.12.2. Berarti nanti itu melewati ini. Kalau router 1 mau ke PC3 itu lewat sini juga. Jadi seperti ini. PC1 ke PC2 itu melalui router 1 dan router 2. Nah, yaitu melalui ini 12.12.12.0/24. Ketika PC1 ingin ke PC2 yaitu kan melewati router 1, router 2, router 3. Maka di sini dia melewati yang ini. 12.12.12.0/24 karena dia harus melewati R1, R2, R3 baru bisa ke PC3. Begitu seterusnya juga seperti itu. Nah, untuk settingnya yang di R1 itu menggunakan PC1. Begitu ke PC1 itu yaitu pilih menu IP, lalu routes ini pilih tanda plus. Nah, jika ke PC2 itu berarti addressnya ini seperti yang di sini 192.168.2.0/24. Ini 0 karena ini networknya. Lalu gateway-nya lewat router 2. Di sini diisi 12.12.12.2. Untuk distance ini dikosongin aja karena kalau dikosongin itu nanti otomatis menjadi 1, otomatis bernilai 1. Ini lebarkan aja. Oke. Lalu untuk ke PC3 192.168.3.0/24. Nah, gateway-nya seperti di sini 12.12.12.2 sama distance-nya dikosongin aja. Oke. Lalu jadi di sini saya sudah melakukan untuk yang router 1. Lalu untuk router 2 maka menggunakan PC2. Ini terus saja IP route plus 192.168.1.0/24. Ini yang router 2 ke PC1. Lalu gateway-nya 12.12.12.2 E.1. Ini desainnya dikosongin, oke. Lalu plus untuk router 2 menuju ke PC3. PC 192.168.3.0/24. Gateway-nya 23.23.23.3. Oke. Lalu sekarang yang router 3 menggunakan PC3 IP routes plus ini router 3 menuju ke PC1.
192 1.124. Nah, gateway-nya 23.23.23.3. Ini yang PC3 ya. PC2. Oke. Lalu untuk router 3 ke PC2 92.168 2.0/24. Oke. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, maka langkah ke-4 sudah selesai. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu pengujian. Ini melakukan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Jadi ini tuh memastikan bahwa ini sudah tersambung atau tidak, yaitu dengan cara di ping. Oke, yang pertama cek dari PC1 command prompt, lalu lakukan ping PC1 ke PC2, ping 192.168.2.2 main T. Lalu lakukan ping ke PC3. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu ke PC2, lalu melakukan ping ke PC1. Oke, berhasil. Lalu lakukan ping ke PC3. Oke, juga seperti ini, maka sudah berhasil. Lalu untuk PC3, lakukan ping ke PC1. Ini udah berhasil ya. Lalu lakukan ping ke PC2 192.168. Lalu jika seperti ini, maka sudah berhasil. Nah, lalu melakukan track router dari dan ke sesuai tabel berikut. Yaitu yang pertama melalui PC1, ini menggunakan command prompt, terus jadi PC1 ke PC2 ya, 192.168.2.2, enter. Nah, di sini sudah keluar, berarti tandanya dari PC1 ke PC2 itu melalui, jadi dari PC1 dia melalui ini router 1 ke router 2 di sini, lalu sampai ke PC2, PC1 R1 menuju ke R2, lalu PC2. Lalu coba lakukan untuk PC3. Nah, lalu di sini tandanya PC1 itu melalui router 1 dan router 2. Ini ya, 1 dan 2 ini tandanya router 1, router 2,
lalu router 2 ke router 3, lalu baru ke PC3. Seperti itu. Seperti pada di sini, kalau PC1 harus melalui router 1, router 2, router 3, baru ke PC3. Maka ini berhasil ya. Yang PC1 ditulis PC1, PC3. Oke, sudah selesai. Maka beralih ke PC2. Ini PC2 ke PC1. Ini PC2 melalui router 1, 2 ke PC2. PC2 ke router, lalu lakukan PC2 ke PC3. Nah, PC2 melalui router 2, 3, 2 dan 3, lalu ke PC3. Jadi di sini ditulisnya PC2. Nah, lalu untuk yang PC3, maka buka PC3. Nah, di sini dari PC3 melewati router 3, router 2 dan router 3, lalu router 1 dan router 2, lalu baru ke PC1. Maka di sini tulis PC3. Lalu yang terakhir dari PC3 melalui router 2 dan 3, lalu sampai ke PC2. Jadi di sini ditulis PC3 ke router 3 ke router 2 PC2. Maka jika sudah berhasil, selesai sudah tugasnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.